戴面具的人。本青帝山弟子。哥。而且还带上了一丝天雷之力。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-507. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 506. Kemarin Kinchan terus melakukan penyerapan di tempat suci alam Yukuno. Kekuatan yang begitu besar terus masuk ke dalam tubuhnya. Dan secara perlahan namun pasti Kinchan bisa merasakan kalau tubuhnya terus mengalami perubahan. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, beberapa bulan sudah Kinchan habiskan di sana. Dan semua itu hanya demi bisa mencapai ranah Martial Emperor. Hingga akhirnya Kinchan merasa sudah cukup, sebab petaka surgawi telah datang untuk mengujinya. Karena tempat ini sangatlah berbahaya untuk melakukan ujian, Kinchan memilih untuk melarikan diri dulu. Akan tetapi petaka petir surgawi tidak ada niatan untuk melepaskannya. Serangan terus diarahkan kepada Kinchan yang seakan-akan ingin menghabisi dirinya. Pada akhirnya Kinchan tidak punya pilihan lain selain melawan petir tersebut. Tidak hanya itu saja, dia juga telah berhasil menyerap kekuatan petir ini. Sebab dengan begitulah dirinya bisa naik ke ranah Martial Emperor. Dalam proses yang panjang ini, pada akhirnya Kinchan berhasil juga. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Dari kejauhan, orang-orang bisa melihat petaka guntur yang sedang Kinchan hadapi. Berdasarkan apa yang salah satu dari mereka ketahui, selain melakukan penerobosan karena Martial Emperor, guntur yang turun itu akan mencoba untuk melemahkan tubuh dari Martial King. Ini dilakukan untuk memurnikan tubuhnya. Apa yang mereka lihat sekarang sangatlah sulit untuk bisa memicunya. Terlebih lagi, guntur ini hadir di alam Yukuno. Rekan-rekannya pun baru menyadari kalau itu adalah petaka guntur yang diciptakan oleh seseorang di ranah Martial King. Akan tetapi, ini masihlah dugaan dari pria tersebut. Bisa saja ada binatang darah khusus yang memicu semua itu. Tapi mereka tidaklah perlu repot-repot karena semua ini bukanlah urusan mereka. Jadi ketiga pria ini pun memilih untuk melarikan diri saja daripada harus bernasib sial. Di sisi lain terlihat kalau gadis yang sebelumnya bertarung dengan Kinchan sedang begitu kesal sebab tidak kunjung menemukan keberadaan dari Kinchan. Padahal itu sangatlah ingin menghabisinya. Saking dendamnya kepada abang Kinchan, gadis ini sudah 4 bulan di sana, hanya untuk mencari keberadaannya saja. Sesaat kemudian gadis ini pun dikejutkan dengan langit yang tiba-tiba saja gelap, diikuti juga dengan petir yang selalu menyambar. Ia pun penasaran ada apakah di depan sana, hingga dia pun melihat ada beberapa orang yang sedang melarikan diri. Jadi gadis itu pun segera menghentikan mereka. Kedatangannya membuat ketiga pria ini terkejut. Karena melihat dari penampilannya saja mereka sudah tahu kalau gadis ini berasal dari istana Piao Miao. Pria bernama Ju Zhangxuan memberikan hormat kepadanya. Ternyata orang-orang ini berasal dari Gunung Xingdi. Gadis ini bertanya kepada mereka apakah pernah melihat seorang pria yang menggunakan topeng, yang tentu tidak bukan adalah Kinchan. Tentu mereka tidaklah melihatnya. Akan tetapi gadis ini tidaklah percaya. Terlebih lagi mereka itu telah melarikan diri dari arah depan. Jadi dia pun semakin penasaran ada apakah di sana. 戴面具的人。本青帝山弟子。哥。 Kekuatan yang gadis ini miliki tidaklah main-main dan membuat para murid Gunung Xingdi ketakutan. Alhasil mereka pun memberitahu kalau di depan sana ada orang kuat yang sedang melawan petaka guntur surgawi.
Akhirnya gadis ini sadar kalau awan gelap yang ia lihat tadi adalah petaka guntur surgawi. Ia pun mulai berpikir kalau semua itu bukanlah kebetulan, sebab terakhir kali dia melihat Qingchen, dia tengah lari ke arah sana. Dia pun berkeyakinan kalau itu adalah orang yang sejak tadi dia cari-cari. Gadis ini yang kesal malah menghabisi murid dari Gunung Xingdi, dan hanya menyisakan Yu Zhengquan saja. Akan tetapi sepertinya dia itu tidak akan bertahan terlalu lama. Bahkan pertahanan itu bisa dengan mudah gadis ini hancurkan. Ia pun tidak niatan untuk membiarkan Yu Zhengquan pergi dari hadapannya. Tapi pria ini memiliki sebuah rune untuk bisa membuka celah ruang. Jadi tanpa pikir panjang dia pun berusaha untuk melarikan diri dari hadapan gadis ini. Akan tetapi lagi dan lagi gadis itu tidak akan membiarkannya. Teknik rahasia pun mulai dia gunakan hanya untuk bisa melakukan pengejaran kepada pria tersebut. Dan dalam sekejap dia pun berhasil melukai Yu Zhengquan. Padahal itu hanya sedikit lagi bisa kabur darinya. Yu Zhengquan yang telah terluka parah tidak bisa berbuat apapun lagi selain memohon ampunan kepadanya. Terlebih lagi ia tidaklah pernah menyinggungnya. Namun mengapa gadis ini malah berniat menghabisi dirinya? Tapi gadis ini yang berasal dari istana Piao Miao tidaklah memiliki alasan untuk menghabisi siapapun. Pada akhirnya Yu Zhengquan pun harus mati di tangannya. Gadis ini merasa senang dan mengambil inti jiwa dari para murid Xingdi. Dan begini perasaannya pun lebih baikkan, karena sudah melampiaskan semuanya kepada mereka. Namun urusannya dengan Qingchen masihlah belum selesai. Jadi tanpa pikir panjang, dia pun bergegas pergi ke tempat di mana abang kita Qingchen berada. Kembali kepada Qingchen yang ternyata masihlah belum menyelesaikan ujian petaka gunturnya. Terlihat dengan begitu jelas kalau Qingchen sedang berusaha untuk menstabilkan tubuhnya, karena serangan petir ini telah masuk ke dalam diri Qingchen. Ini dibuktikan dengan aliran darahnya yang sudah tercampur dengan kekuatan petir yang melimpah. Secara perlahan-lahan namun pasti, Qingchen pun telah berhasil menyatukan petir-petir ini dengan kekuatan miliknya. Sesaat kemudian muncullah sambaran petir lainnya. Namun ini jauh lebih besar. Qingchen pun sudah memikirkan hal tersebut dan langsung saja menyerap habis guntur tersebut. Kejadian ini telah mengingatkan Qingchen ketika Xiahua dan juga Xiaoyi marah kepada guntur langit. Jadi dia pun ingin melihat apakah hal yang sama juga berlaku kepada para serangga yang Qingchen miliki. Kekuatan petir ini dipenuhi oleh energi spiritual yang melimpah. Jadi ketika para serangga Qingchen terkena serangan petir itu telah membuat kekuatan mereka berkembang, atau lebih tepatnya mereka mengalami evolusi. Melihat apa yang terjadi membuat abang Qingchen senang, karena rencananya berhasil. Bahkan kini para serangganya memiliki jejak kekuatan guntur. Qingchen tidaklah menduga ide dulu masih bisa diterapkan sampai sekarang. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, Kulo Dao pun dikeluarkan untuk bisa menerima kekuatan guntur surgawi juga. Tapi Kulo Dao yang belum siap langsung saja disengat oleh sambaran petir. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pada akhirnya Qingchen dan gadis dari istana Piao Miao kembali bertemu. Dan tentu saja mereka langsung gelut. Namun di sini abang Qingchen tidaklah menggunakan topengnya. Jadi gadis ini bisa melihat wajah tampannya. Sepertinya abang Qingchen begitu dominan dalam pertarungan itu, bahkan memaksa gadis ini untuk menggunakan pembatas ruang. Qingchen sudah bosan melihat tekniknya digunakan. Jadi dia pun akan memperlihatkan apa itu pembatas ruang yang sebenarnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.